Ya, sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana firman Tuhan yang kita sudah renungkan tentang damai sejahtera Allah, dari sini saya mengajak kita maju kepada satu pengertian bahwa hal-hal indah yang disediakan Allah itu bagi orang yang mengasihi Dia. Dan saya menyatakan di dalam Alkitab, kalau kita pelajari, ada banyak hal-hal yang indah yang sebenarnya disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Nggak perlu cari di luar. Dan di luar Kristus, saudara ketemu hal indah, tidak akan seindah yang disediakan Allah. Ketika saya berdoa dan mendapatkan pengertian hal-hal indah yang disediakan Allah. Oh, saudara belum dapat, saya bersuka cita. Saya udah dapat dulu. Saya bilang terima kasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur. Melebihi dari subscriber di YouTube. Melebihi dari jumlah penonton yang saya lihat, ya senang. Begitu banyak orang ya bisa semakin meningkat menikmati firman Tuhan. Ketika diposting, saya lihat makin meningkat, makin tersebar. Berarti firman Tuhan makin tersebar. Tapi sukacita hati saya adalah terletak di orang bisa mengalami dan mengenal indahnya hal-hal yang disediakan Allah. Nah, apa itu? Mari kita lihat 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Firman Tuhan berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sahabat doa, ada lagu ya, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Saudara, lagu ini berkumandang sepanjang hari ketika saya mendapatkan tema hal-hal yang indah yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Di hati saya bernyanyi akan pujian tadi. Dan 1 Korintus pasal 2 menyatakan bahwa orang-orang yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, akan mengalami persediaan daripada Allah yang begitu mengagumkan. Dan bahkan tidak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Jangan berpikir hanya berkat materi. Ada banyak orang menurunkan derajat ayat ini. Sayang sekali kalau anak Tuhan hanya melihat ayat ini dengan serata, sejajar dengan berkat jasmani. No! Berkat jasmani itu akibat. Sebab kita setia, sebab kita tulus, sebab kita tunduk. Seperti Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, lainnya akan ditambahkan. Sebab kita mencari kerajaan Allah, akibatnya berkat itu ngikut. Jadi ada banyak anak Tuhan membalikkan ayat ini. Ingat, pekerjaan iblis, pekerjaan setan dari awalnya di Taman Eden selalu membalikkan kebenaran firman Tuhan. Saya sudah ajarkan tentang akhir zaman. Tuhan minta, bersiap-siaplah menanti kedatangan Tuhan. Ya, anak Tuhan membalikkan ayat itu. Tuhan, tunggu dulu, jangan datang. Saya mau bersiap-siap dulu. Padahal Tuhan bilang, tunggu aku datang.
kamu bersiap, kamu siap-siap tunggu aku datang. Nah, dibalikkan ayat ini. Tunggu dulu Tuhan. Tuhan yang disuruh tunggu. Kan lucu. Tuhan suruh kita tunggu. Anak Tuhan suruh Tuhan tunggu. Tunggu dulu Tuhan. Saya mau siap-siap. Sudah saya siap, Tuhan baru datang. Dan gak pernah siap-siap kalau begitu. Nah, sama juga. Ayat-ayat ini seringkali disejajarkan dengan berkat jasmani saja. Sama seperti Matius 6:33. Cari dulu yang lain, lalu kita minta kerajaan Allah ditambahkan. Bukan cari kerajaan Allah dulu. Cari dunia. Tuhan, udahlah Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Saya nggak usah jadi hamba Tuhan. Saya jadi majeliskan sama Tuhan. Saya persembahan uang saya. Itu dulu saya begitu. Waktu saya tahu saya dipanggil jadi hamba Tuhan, saya melarikan diri. Saya keluar dari sekolah Alkitab. Sudah masuk sekolah Alkitab setahun. Saya keluar, saudara. Saya pakai alasan, sekolah Alkitabnya nggak beres. Ya memang waktu itu sekolah Alkitabnya yayasan dan dosen ribut. Saya bingung. Ini sekolah Alkitab yang ngajar saya kok ribut. Jadi contoh nggak baik, saya keluar. Nah, waktu saya keluar dari sekolah Alkitab, saya pakai alasan apa? Wah, udahlah Tuhan, saya jadi majelis, saya jadi diaken, saya jadi WL, saya jadi pemusik, saya jadi guru sekolah minggu. Nah, saya jadi pengusaha, saya persembahkan uang saya. Udah, saya sudah melayani Tuhan kok. Sudah. Lalu Tuhan mengajarkan saya, panggilan menjadi hamba Tuhan berbeda. Karena itu special calling. Tidak semua dipanggil menjadi hamba Tuhan. Ada yang dipanggil menjadi usahawan. Ada yang dipanggil menjadi apoteker. Ada yang dipanggil menjadi dokter. Kalau kamu dipanggil jadi hamba Tuhan, jangan gantikan panggilan itu. Jangan, saya pakai alasan, Tuhan kan sama. Saya jadi usahawan. Nanti saya persembahan, saya perpuluhan, saya bangun gereja Tuhan. Sama. Enggak sama Tuhan berkata. Kamu jangan pancing berkat Tuhan dengan sudah selesai. Enggak. Cari dahulu kerajaan Allah. Tinggalkan semua. Layani Tuhan. Tuhan panggil jadi hamba Tuhan, ya jadi hamba Tuhan. Saudaraku yang terkasih Tuhan. Akhirnya saya kembali serahkan seluruh hidup. Saya menyadari ketika dengan sebuah kejadian Tuhan menyentil saya. Tuhan membalikkan saya dengan sebuah kecelakaan mobil. Saya sadar. Saya nggak bisa lari dari panggilan Tuhan. Mau lari ke ujung dunia, mau sembunyi dimanapun. Kalau Tuhan mau panggil dan cari hidup kita, pasti ketemu. Nggak bisa sembunyi. Sahabat doa, dengar. Saudara nggak bisa sembunyi dari Tuhan. Saudara, Tuhan kalau cari kita, Tuhan pasti ketemu kita. Karena itu, ingat, berkat jasmani, berkat-berkat yang lain, itu akibat. Ya, sebab kita setia dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh, itu Tuhan bisa tambahkan. Nah, sama, ayat ini jangan diturunkan derajatnya. Ayat ini bukan bicara tentang hal jasmani, itu akibat dari keselamatan. Ayat ini bicara tentang keselamatan yang disediakan Tuhan di dalam Kristus Yesus, dan karena keselamatan itu kita diberikan surga yang mulia. Siapa yang bisa membayangkan surga? Ayo, sahabat doa. Saya mau tanya, ya, kita kembali dulu. Saya ingin melihat wajah kita bersama-sama. Siapa yang bisa di dalam hatinya mengenal keindahan surga? Nggak ada. Walaupun orang cerita, saya pernah meninggal di bawah dia. Saya mau berkata, apa yang bisa diungkapkan oleh manusia, bahkan apa yang kita baca di Alkitab, dengan pengertian kita, itu masih ujung jarinya, enggak 0,000 sekian persen tentang surga. Saya mau tanya, baik yang live di YouTube maupun yang di Zoom, saya yakin, ya, saudara kalau mau kasih jawaban yang jujur, apa yang kita pikirkan tentang surga, yang kita renungkan, betapa indahnya surga, itu tidak ada bandingnya dengan yang real surga sesungguhnya. Yang katakan, oh iya benar, lambaikan tangan. Betul? Iya. Nggak ada. Kayak gimana dilukiskannya? Ayo, kasih saya lukisan. Yang dilukis-lukis itu tentang surga dengan
Lebih nggak bisa dibayangkan. Dari yang difilmkan orang, mau dibikin film seberapa canggih Hollywood tentang surga. Nggak ada. Jadi saudara yang terkasihan Tuhan, Tuhan sudah menyediakan kekekalan kehidupan bagi kita sejak Yesus Kristus, anak yang mati di kayu salib, dan kita merespon, menerima keselamatan dalam Kristus Yesus. Dan ini yang saya mau sampaikan. Kita tidak pernah dalam hati timbul untuk niat percaya pada Yesus. Tidak pernah terpikirkan untuk percaya Yesus. Tidak pernah punya keinginan untuk datang pada Yesus. Jujur, saya mau tanya. Kalau ini ditaruh salib, lalu ini orang berdosa. Orang berdosa suruh berjalan pilih salib. Nggak ada yang pilih salib. Semua pilih dunia. Ketika dalam keadaan kita berdosa. Ingat. Lalu bagaimana kita bisa datang ke salib? Karena Roh Kudus menaruhkan pencerahan, memberikan firman Tuhan, menjamah hati kita, melembutkan kita, menumbuhkan iman. Karena itu kita bilang, keselamatan bukan usaha kita. Keselamatan adalah karya Tuhan, di mana Roh Kudus yang memimpin kita. Saya mau tanya, apakah Paulus pernah punya rencana untuk datang ke salib? Nggak ada, saudara geleng-geleng kepala. Betul. Jangan harap Paulus mau datang ke salib. Jangan harap itu Saifuddin Ibrahim itu mau datang percaya Yesus. Nggak ada. So hari ini saya mau tanya, yang di dunia, di negara-negara yang kekristenan begitu tidak diberi kesempatan ngomong Injil, nggak boleh, bahkan mengalami penganiayaan. Saudara tahu nggak? Penginjilan tidak ada, pendeta nggak boleh cerita Injil. Bagaimana mereka di negara-negara begitu bisa percaya Yesus? Mengejutkan. Mereka berkata, saya sedang doa, Tuhan Yesus menyatakan diri. Saya tidur, Tuhan datang dalam mimpi. Sampai begitunya. Karena nggak ada boleh cerita tentang Yesus. Alkitab nggak boleh ada. Mereka nggak boleh datang. Orang Kristen ketemu cerita langsung tangkap masuk penjara. Nah, kalau kondisi seperti itu, siapa yang bisa datang ke Yesus? Nah, Tuhan Yesus berkata, nah, maka saya ketika mempelajari Alkitab, Efesus pasal 2 ayat 8-9 berkata, tidak ada satu orang pun yang karena usahanya dia menarik Tuhan turun ke dunia. Nggak ada. Yang membuat Tuhan turun ke dunia karena tangan Allah yang diulurkan kepada kita. Amin. Inilah yang dinyatakan firman Tuhan oleh Paulus dengan menuliskan apa yang tidak pernah terbayang, tidak pernah terpikir, tidak pernah timbul hati manusia. Tuhan sediakan. Dan ketika Tuhan berikan keselamatan bagi kita, keselamatan adalah mujizat yang paling besar. Kita berdoa untuk semua kita sembuh yang lain. Oke. Betul. Tapi ingat, mujizat yang terbesar adalah di dalam Yesus Kristus. Karena itu yang live di YouTube. Saya mau menawarkan dan menyatakan, datang pada Yesus. Yang belum percaya Yesus, buka hatimu. Karena apa yang tidak pernah engkau pikirkan, saya tahu. Ada yang di tempat ini yang saat ini belum pernah dengar firman Tuhan. Hari ini engkau pertama kali lewat YouTube mendengar firman Tuhan. Saya mau sampaikan, Tuhan Yesus mengasihi hidupmu. Engkau selama ini bertanya tentang jalan keselamatan. Dan hari ini jalan keselamatan diberitakan bagi hidupmu. Datang pada Yesus. Dan itu disediakan bagi engkau, keselamatan dalam Yesus Kristus. Engkau tidak pernah membayangkan, engkau tidak pernah memikirkan, bahkan engkau tidak pernah mencari. Mungkin seperti diberitakan di Alkitab, yaitu satu pribadi, Paulus. Dia punya rencana justru membunuh orang Kristen. Dia punya rencana menganiaya orang Kristen. Dia punya rencana untuk menutup akan persekutuan Kristen. Tetapi Yesus Kristus menjamah dia dengan pernyataan ilahi. Karena itu saya berkata, kalau ditaruh salib, ini orang yang belum percaya tidak mungkin datang ke salib. Pasti menjauh dari salib. Lalu kenapa hari ini kita menjadi orang percaya? Itu bukan karena kita pilih Tuhan, tetapi karena Tuhan yang memilih hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Karena itu jangan turunkan derajat ayat ini, ya. Ayat ini berbicara tentang sesuatu yang melebihi apa yang selama ini ditafsirkan. Dan saya mau kembalikan ayat ini kepada hal yang murni. Saudara harus tahu bahwa keselamatan itu begitu luar biasa. Dalam Tuhan. Yesaya pasal 25 ayat 9 berkata,
pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Ini yang saya sampaikan. Saya bukakan ayat ini untuk kita. Hari ini kita mengerti, kita memahami bahwa kita adalah orang-orang yang akhirnya berkata, sesungguhnya inilah Allah saya yang saya nanti-nantikan. Saya diselamatkan. Inilah Tuhan yang saya nanti-nantikan. Saya bersorak-sorai, saya bersuka cita karena keselamatan yang terjadi di tengah-tengah keluarga saya. Satu orang diselamatkan, seisi keluarga akan mengalami dampak keselamatan itu. Sahabat doa, dulu kita adalah orang-orang yang berkata, ini Allah saya, gunung ini Allah saya, pohon ini Allah saya, batu ini Allah saya, tempat ini Allah saya. Itu Tuhan saya. Tetapi di saat keselamatan itu tiba, apa yang tidak pernah terpikir, yang tidak pernah mampu diucapkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, disediakan Allah sampai kepada hidup kita. Ketika itu terjadi, kita berkata, inilah Allah saya. Ini yang saya nantikan. Ini Tuhan saya. Saya bersorak-sorai. Saya bersuka cita. Haleluya. Siapa yang berkata demikian? Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya menyadari. Saya sungguh-sungguh bersyukur untuk keselamatan dari Tuhan. Amin. Ya. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Baik yang di Zoom maupun yang live di YouTube. Dan yang nanti setelah ini terus akan menonton, menyaksikan akan khotbah ini. Karena ini akan ada di YouTube. Saya berdoa, saudara yang belum percaya pada Tuhan Yesus, saudara pertama kali menemukan channel ini, saudara pertama kali masuk dan menemukan sebuah khotbah dari seorang hamba Tuhan. Oh, ini ada channel orang Kristen. Oh, ini ada pendeta yang khotbah. Dengarkan baik-baik. Keselamatan itu telah tiba. Hari ini keselamatan Tuhan sudah datang ke dalam rumah tanggamu. Hari ini keselamatan Allah dinyatakan bagi hidupmu. Jangan tutup hatimu. Buka hatimu kepada Tuhan. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Mari, izinkan saya menyampaikan sekali lagi kepada engkau. Bahwa Tuhan menyatakan. Di dalam Yesaya pasal 64 ayat 4. Firman Tuhan berkata. Tidak ada telinga yang mendengar. Dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Perhatikan. Tidak ada telinga yang mendengar. Dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah. Allah kecil. Ya, ini bukan Allah yang sesungguhnya. Ini yang saya katakan. Selama ini engkau mencari Allah. Engkau mencari Allah dalam harta. Engkau mencari Allah dalam kedudukan. Engkau mencari Allah dalam popularitas. Hatimu tidak damai, hatimu tidak sejahtera. Engkau mulai cari, ketika hatimu tidak damai, hatimu tidak sejahtera. Sebenarnya ada lubang yang ternganga di hatimu, lubang yang hatimu hampa, dan hanya Allah yang sejati. Hanya ada Allah yang sesungguhnya, yang dalam ayat ini dituliskan, engkau dengan huruf besar. Hanya engkau yang berbuat demikian. Sekali lagi, hatimu yang hampa, hatimu yang tidak ada damai sejahtera, engkau mencari di dalam dunia, engkau mencari sekian lama, dan engkau tidak temukan. Saya mau memberitakan, benar, engkau tidak akan temukan. Karena Alkitab sudah menyatakan, tidak akan ada orang yang bisa menemukan di luar Yesus Kristus. Tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat, seorang Allah yang bertindak bagi yang menanti-nantikannya. Di luar Yesus Kristus, tidak ada Allah yang bertindak memberikan keselamatan. Di luar Yesus Kristus, tidak ada Allah yang bertindak
yang menyerahkan diri mati di kayu salib. Di luar Yesus Kristus tidak ada Allah yang bertindak menyerahkan dirinya mati bagi umatnya. Hanya di dalam Yesus Kristus yang dimana Allahnya dikenal datang ke dunia, menyerahkan diri, rela disiksa, mati, menggantikan orang berdosa. Di dalam dunia engkau diberikan jalan keluar oleh berita-berita. Bagaimana kalau engkau mau selamat, engkau lakukan ini. Kalau engkau mau selamat, engkau lakukan ini. Kalau engkau mau selamat, dapat surga, engkau berbuat seperti ini. Engkau yang disuruh berbuat, engkau yang disuruh bertindak. Tetapi di dalam iman kekristenan, di dalam Yesus, engkau bukan disuruh bertindak. Allah yang bertindak terlebih dahulu. Allah yang berkarya. Setelah Allah berkarya, Dia membuka diri dan berkata, maukah engkau terima? Maukah engkau percaya pada Yesus? Maukah engkau datang? Kalau engkau terima, engkau diselamatkan. Saudaraku yang terkasih Tuhan, karena itu Yesaya pasal 64 ayat 4 berkata, tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak. Memang tidak ada Allah manapun yang bertindak seperti Yesus. Yesus Allah. Ketika dia datang ke dunia, dia bertindak sedemikian. Dalam tindakan apa? Lahir di tempat tidak layak untuk engkau dan saya. Dia pewaris kerajaan surga. Dia disembah oleh malaikat. Dia rela datang ke palungan yang hina. Dia disembah oleh malaikat. Dia rela disiksa oleh prajurit-prajurit. Dia disembah oleh malaikat. Dia rela dimatikan di kayu salib. Demi siapa? Dia berbuat demikian demi engkau. Karena itu Yesaya pasal 64 ayat 4 berkata, hanya engkau yang berbuat demikian. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Hosana bagi Allah di tempat maha tinggi. Bersukacitalah di pagi hari ini. Bersyukurlah bahwa Allah menyediakan hal-hal yang melampaui segala akal, melampaui segala hal untuk saudara saya. Saudara adalah orang yang terbahagia di dunia. Dengarkan saya yang di Zoom, dengarkan saya di YouTube. Siapapun engkau, mungkin engkau adalah orang yang pertama kali berjumpa dengan firman Tuhan ini. Engkau adalah orang yang pertama kali mendengarkan firman Tuhan dan saat ini engkau sedang gundah gulana, engkau tidak damai, engkau sedang bergumul, engkau sedang ada masalah. Datang pada Yesus. Saya mengundang engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus, dan engkau akan mengalami persediaan surgawi. Segala kekayaan surgawi dicurahkan, disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Maukah engkau mengasihi Allah? Engkau bertanya, bagaimana saya mengasihi Allah? Kalau selama ini engkau tidak berkomitmen, buka hatimu datang kepada Yesus. Kalau selama ini engkau menjadi orang Kristen yang sekian lama meninggalkan Tuhan, buka hatimu datang kepada Tuhan dan berkata, saya mau percaya pada Yesus. Maukah engkau? Kalau engkau mau menerima segala kebaikan Tuhan, buka hatimu. Karena hanya Allah di dalam Yesus yang bertindak mengasihi engkau dan saya sedemikian. Di luar Yesus tidak ada Allah yang berbuat seperti itu, yang berbuat sedemikian sampai rela mati menggantikan engkau saya. Hanya Yesus Kristus. Terimalah damai sejahtera Allah. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita.